Saya akan membahas tentang sejarah Gereja Metodis Indonesia Jemaat Karunia Tartum. Baiklah, sejarah singkat. Sejarah singkat berdirinya Gereja Metodis Tartum ini yaitu adanya beberapa anggota jemaat GMI di daerah lain, seperti misalnya di Gunung Tinggi, Siantar, Medan, lalu ditugaskan ke Tarutung karena belum ada Gereja Metodis Tartum pada tahun 1999. Namun, karena mereka sudah sangat cinta dengan Gereja Metodis, sehingga mereka membangun Gereja Metodis di Tarutung. Lalu, mereka menghubungi saudara-saudarinya yang dari perantauan yang memang berasal dari Gereja Metodis dan ada sekitar 8 kakak. Dan itulah yang menjadi cikal bakal berdirinya Gereja Metodis di Tarutung. Lalu, mereka membuat ibadah di rumah Bapak William Franz, pemilik toko Juwita. Sebenarnya, jauh sebelumnya sekitar tahun 1983, pendirian GMI sudah digabungkan dan ide pendirian GMI adalah Bapak William Franz atau pemilik toko Juwita Jalan Sisingamangaraja. Nah, sekitar bulan Oktober 1992, saudara Putri W. Utabarat kembali membicarakan pendirian GMI dengan penulis yang sebelumnya pernah dibicarakan, sepakat untuk mendata warga GMI tertentu. Dan pada waktu itu, sebagian jemaat GMI ada yang melakukan ibadah di HKBP, di KPI, dan lainnya. Awal Februari 1990, saudara Ramlu Utabarat, warga GMI Pematang Siantar, yang bertugas sebagai wartawan harian di Perhubungan di Tarutung, kembali membicarakan tindak lanjut pendirian GMI dengan penulis di kantor dinas pendapatan Dati Dua Tapanuli Utara, karena penulis pernah membicarakannya dengan beliau. Sebagai tindak lanjut pembicaraan dengan Sahala Tartumulun, maka dilayangkan surat undangan kepada warga GMI di Tarutung dan sekitarnya untuk berkumpul pada tanggal 25 Maret 1994 di rumah Bapak William Franz, Jalan Sisingamangaraja nomor 127, guna untuk membicarakan persiapan kematian. Namun, sesungguhnya pertemuan tersebut tidak terlaksana dan atas kesepakatan bersama disusulkan agar tanggal 5 April diadakan persekutuan doa di rumah Bapak William Franz. Nah, kebaktian pertama Gereja Metodis Indonesia Tarutung dimulai pada Minggu tanggal 10 April 1994 yang pada mulanya bernama Pos Kebaktian. Selanjutnya pada tanggal 5 Juni 1994, pendirian jemaat ini diresmikan oleh pemimpin GMI Distrik 5 Wilayah 1, yaitu Bapak Pendeta H. Panjaitan, dan jemaat ini diberi nama Pos Pekabaran Injil atau Pos PI GMI Karunia Tarutung. Kebaktian perdana Gereja Metodis Indonesia atau GMI di Tarutung dimulai pada tanggal 10 April 1994 yang pada mulanya bernama Pos Kebaktian. Selanjutnya, pada tanggal 5 Juni 1994, pendirian jemaat ini diresmikan oleh pemimpin GMI Distrik 5 Wilayah 1, Bapak Pendeta H. Panjaitan. Dan jemaat ini diberi nama Pos Pekabaran Injil atau Pos PI, GMI Karunia Tarutung. Kebaktian minggu ini dipimpin oleh Pendeta M.H. Manurung, sedangkan khotbah disampaikan oleh Pendeta E. Lubis. Selesai kebaktian dilanjutkan dengan makan bersama, lalu dilanjutkan kembali dengan perkenalan anggota jemaat Pos Kebaktian GMI Tarutung. Dan ternyata jumlah anggota GMI Tarutung sudah semakin bertambah banyak, yaitu sebanyak 20 kakak. Tanggal 5 Juni 1994,
sebagaimana yang telah dijelaskan di awal, Pos Kebaktian GMI Distrik 5 Wilayah 1 Pendeta H. Panjaitan, sebelum acara peresmian, Pendeta MH Manurung menanyakan kepada penulis jemaat apa yang akan kita beri nama gereja ini. Dan penulis menyampaikan saran bahwa bagaimana nama gereja ini kita sebut sebagai Jemaat Anugerah. Namun, Pendeta MH Manurung tidak setuju. Ia mengatakan supaya tidak sesuai dengan GMI di Medan. Kemudian, penulis menyampaikan saran kembali, bagaimana dengan Jemaat Karunia? Dan akhirnya, dibuatlah nama GMI menjadi Gereja Metodis Indonesia Jemaat Karunia Tarutung. Sesuai hasil konferensi tahunan GMI Wilayah 1 pada bulan Juli 1994 di Parapat, ditetapkan Sabam L. Rutobing sebagai guru Injil untuk melayani pos PI GMI Karunia Tarutung. Selain itu, konferensi tahunan GMI Wilayah 1 memutuskan bahwa PI Karunia Tarutung diterima menjadi Jemaat Persiapan dan juga ditetapkan menjadi Resort Persiapan. Pada saat diresmikan menjadi pos PI, jumlah anggota Jemaat GMI Karunia Tarutung adalah sebanyak 24 kakak. Dan kemudian pada tahun 1996, jumlah anggota jemaat semakin bertambah yaitu 35 kakak. Sehingga pos PI sebagai tempat ibadah tidak memadai lagi. Oleh karena itu, majelis merencanakan pembelian pertapakan tanah dilanjutkan dengan pembangunan gereja. Hingga pada saat ini, jemaat yang ada di Gereja Metodis Indonesia atau Jemaat Karunia Tarutung yaitu berkisaran 44 kakak. GMI Jemaat Karunia Tarutung ini merupakan salah satu gereja yang multi etnis karena memiliki beraneka ragam suku seperti suku Batak, Toba, Karo, Nias, Pakpak, Jawa, Kalimantan, dan bahkan Korea. Dan ini merupakan salah satu ciri-ciri khas dari GMI Jemaat Karunia Tarutung. GMI Jemaat Karunia Tarutung memiliki sedikit perbedaan dengan gereja yang ada di daerah Tafut. GMI Jemaat Karunia Tarutung itu jemaatnya kebanyakan orang-orang pendatang. Semisal seseorang ditempatkan untuk dinas atau untuk sebuah pekerjaan di Tarutung, maka seseorang itu tersebut mencari gereja yang cocok dengannya. Nah, selama perjalanan Gereja Metodis Indonesia Jemaat Karunia Tarutung telah banyak hal yang Tuhan izinkan terhadap gereja ini. Tantangan demi tantangan dan pencapaian demi capaian, ini semua karena anugerah dan pertolongan Tuhan semata serta dukungan dari segenap jemaat. Hingga sampai saat ini, Gereja Metodis Indonesia Jemaat Karunia Tarutung dapat berdiri hingga sampai saat ini, dari awal gereja ini didirikan hingga sekarang. Suka duka telah dilalui bersama. Marilah kita merapatkan barisan untuk lebih setia lagi dalam melayani Tuhan dan sesama. Sejarah Gereja Metodis Indonesia Jemaat Karunia Tarutung akan tetap berlanjut seiring sejarah dunia ini. Marilah kita merangkai dengan tetap setia kepada Tuhan dan semakin giat dengan pekerjaannya. Terima kasih. Terima kasih Telah menyaksikan video dari kami.